Nyanyi lah. Enggak sekali-sekali. Ulang, ulang. Ayo Hiban biar selesai perkara ini yuk. Maju yuk. Ayo menemani teman-teman sini yuk. Hiban aja dulu ntar yang lain ikuti. Ayo Ban. Yang tadi udah enak ya. Cek. Nah, Hiban nih. Ya apa? Ya apa? Baik. Gimana? Iya, apa? Ih, lama banget coy. Oh ya udah.
Dirimu kebinatan untuk jadi koin. Diam. Iya, iya, ikutin aja biar semuanya ikutin. Kan ini HP-nya dikumpulin, nggak bisa lihat HP. Ya, nggak bisa lihat lirik. Kan HP-nya dikumpulin. Kalau nggak dikumpulin nggak bisa ya. Saat bahagiaku, ungu, atau enggak? Jangan ketawa Rizky. Enggak ada. Ini mah masih di Zoom. Tadi ada suara-suara dari belakang yang mau nyoba nyanyi juga. Ya. Rasya. Rasya nggak setuju ya? Nah, Rasya main gitar. Coba. Ada nggak? Coba ber, ber Ayo, Cak. Ayo, ke depan yuk. Iya, ramean di sini ramean. Ayo. Maju semua ke depan. Kita goncangkan panggung tekan budaya dan bahasa. Ayo. Bisa. Ganti lagu ganti lagu tadi Pak. Kalau di Bibe jadi yang cerita. Ini liriknya aja nggak usah sama Pak. Yang cerdas apa judulnya? Kalau di Bibe. I love you baby. Oh, pakai korek juga. Eh. Oke. Tangan dulu dong. Ayo kita punya waktu 8 menit lagi ya sebelum ke talk show. Bagiku kau ini. Oh. I love you, baby. Jakarta, ya. Bagiku kau namanya. Oh. I love you.
untukmu. Ya kata kau musibah, bagiku kau anugerah. Oh, I love you, baby. Iya kata apa bagiku kau segalanya. Oh, I love you, baby. Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untukmu, untukmu, untukmu. I love you. Terima kasih. Tuh pada hafal apa ini yang FOMO-FOMO? Yang sebelah kiri, kiri aku, itu yang pada hafal apa? Tanyain malah remaja, high five, high five, lantas, apa? Lagu apa? Lagu apa? Lantas, lantas, lantas aku. Pada hafal kan tapi capek.
yang kau berikan. Lantas mengapa ku masih waktunya sudah habis. Kita masih punya sisa 4 hari. Jadi siapkan lagu-lagu kalian. Nanti ya kita tunggu di panggung ini ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ya cuma hafal lagunya ya. Hafal juga dong. Jangan cuma hafal judul lagunya. Tes, tes, tes. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Zenda. Hari yang siap-siap dan pagi hari ini telah menemani kalian di depan. Nah, jadi tadi udah pada makan siang, udah pada sholat, udah pada istirahat, udah pada nyanyi-nyanyi ya. Udah lebih fresh kali ya. Harus udah. Oke. Oke. Nah, jadi karena ini sudah siang, gimana kalau kita mulai sapaan dengan bahasa Jerman lagi? Karena kita masih ada di nuansa Jerman ya pada hari ini. Oke. Guten Tag, halo guys. Bilang dong balas dong, Guten Tag. Guten Tag, halo guys. Nah, jadi pada siang kali ini seperti yang sudah kalian lihat ya di belakang, kita akan masuk ke sesi talk show mengenai peran literasi dalam membangun bangsa oleh Bu Catherine Bandel.
yang kita akan karena Bu Catherine ini tadi seperti yang sudah dikatakan Bu Karya, beliau berada di Jogja, maka kita butuh seorang moderator, yaitu Bu Novelan Puji Jagat. Nah, teman-teman udah pada kenal kan ya Bu Ella? Kalau dia belum kenal nih. Nah, karena teman-teman sudah mengenal dekat Bu Ella, nah, sekarang kita kenalan dulu nggak sih dari segi latar belakang pendidikannya. Nah, jadi dari segi pendidikan formal, Bu Ella ini merupakan alumni dari Universitas Indonesia di jurusan Sastra Jerman, dan Bu Ella ini juga merupakan alumni SMA Negeri 1 saya dari Lombok Tengah, cukup jauh ya dari Lombok ke Depok. Nah, Bu Ella ini juga ada pendidikan non formal, yaitu ada sekolah bahasa Jerman, level B1, B2, dan B1. Buat teman-teman nih yang lagi ngejar apa namanya bahasa-bahasa di Eropa nih, ada yang paham nggak sih level B1 B2 C1? Jadi level C1 itu level kedua tertinggi ya, bahasa Eropa, ada Jerman, bahasa Inggris, dan lain. Tepuk tangan dulu nggak sih buat Bu Ella? Nah, berikutnya Bu Ella juga berpengalaman di beberapa ini ya. Yang pertama adalah menjadi peserta pertukaran budaya ke Jerman pada Februari 2020, menjadi peserta program kepemudaan Jerman pada Februari 2020 hingga Januari 2022, dan menjadi narasumber program Indonesia Membaca KPRI Nasional di Jakarta pada tahun 2017. Nah, karya-karya yang sudah dikeluarkan oleh Bu Ella ini, yang pertama, Bu Ella ini menjadi editor buku anak Hasan dan Siput pada tahun 2022. Nanti bukunya boleh cek. Nah, Bu Ella ini juga merupakan roncen syair perempuan bersama KPPI Bandung tahun 2017, dan juga terdapat kumpulan puisi Curug Bidadari pada tahun 2016. Nah, baik kepada Bu Ella, saya persilakan waktu dan tempat. The stage is yours. Cek. Halo, semoga tidak bosan. Kayak saya lagi itu juga bosan sih melihat diri saya di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para lelaki di sebelah kanan sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan dari pagi ya, dari pagi kemudian sampai sekarang pukul 14 lebih 10 menit sudah mendengar atau mendapatkan pengetahuan atau bahasa gitu ya tentang Jerman. Satu orang aja sebutkan 3 kosakata yang kalian tahu. 3 kosakata bahasa Jerman, kecuali anak ekskul Jerman. Di luar itu ada nggak 3 orang? Oke, Hasya. Apa? Wone. Wone, oke. Wone itu artinya apa? Tinggal. Nah, terus? Hah? Kome. Oke. Berasal. Apa? Aus. Haus. Oh, aus. Artinya apa? Dari. Oke. Tepuk tangan dong buat Kak Hasya. Oke, sudah di-spill ya sejak seminggu yang lalu ya, hari ini kita akan ada talk show. Temanya adalah literasi dalam berbangsa. Tapi sebelum itu, wahai masyarakat di sebelah sana, saya akan membacakan dulu ya siapa sebenarnya Dokter Katrina Bagel.
Tadi kan sudah diberitahukan sedikit ya tentang Orhidho tadi, tapi saya akan bacakan lebih lengkapnya. Nama Dr. Kathleen Tandel, sekarang beralamat di Jogja, lahir di Wuppertal, Jerman tahun 1972. Pengalaman bekerja beliau dari 2005 sampai sekarang, mengajar di program, saya sedikit. Program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma, program Magister Teknik Budaya dan program Kultural Seni dan Masyarakat, serta terlibat di Pusat Studi Perempuan, Media dan Seni di program Pasca Sarjana yang sama. Kemudian dari tahun 2019 sampai sekarang, dia mengajar di Center for Religious and Cross-Cultural Studies (IGM). Kemudian kualifikasi akademis beliau tahun 2004 meraih gelar doktor filosofi di Seminar Schule Indonesische Wissenschaften Universitas Hamburg dengan disertasi berjudul Medicine und Magie in der Indonesian Prosa, pengobatan dan ilmu goib dalam prosa Indonesia modern dengan nilai magna cum laude. Kemudian tahun 1992 sampai 99 beliau menyelesaikan studi S2 di Hamburg, jurusan Sprachen und Kulturen Austronesiens, bahasa dan budaya Austronesia, dengan jurusan antropologi dan ilmu mengajar bahasa sebagai jurusan sampingan. Nah, lulus dengan gelar MA. MA maknanya? Hah? Madrasah Aliyah. MA. MA. Master of Art. Master of Art. Dengan tesis berjudul Familien Beziehungen in Prosa Werk von Putu Wijaya, hubungan keluarga dalam karya prosa Putu Wijaya dengan nilai 1, artinya sangat baik. Tahun 1995 beliau kuliah di Universitas Budaya Denpasar selama setahun, jurusan sastra daerah dengan beasiswa dari UDAD, beasiswa Jerman. Kemudian 92 tahun sekolah gimnasium atau SMA di Hof Internationale Jerman. Untuk publikasi buku yang beliau tulis, Medicine Magie the Modern Indonesian Prosa, Books of Seaman, ya 2004. Kemudian Sastra Perempuan dan Seks, Jalan Sutra Yogyakarta 2006. Sastra Nasionalisme Pasca Kolonialitas, Pustaka Haryana Yogyakarta 2013. Kemudian kajian gender dalam konteks pasca kolonial Surabaya 2016. Dan artikel esai yang sangat banyak, saya tidak bisa bacakan ini. Nah, jadi penasaran kan ingin berkenalan langsung dengan Ibu Katrin Bandel? Boleh kita undang langsung ke ruang guru, tepuk tangan dulu sambil tangan Mbak Katrin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang berada di sini, Mbak Ella dan teman-teman Al-Kausar semua. Bagaimana kabar ini? Saya panggil Mbak, begitu atau bagaimana ya? Ada sedikit formal itu Ibu ya. Ya, ini Mbak aja. Ini suaranya agak bergema di sana, jadi mohon maaf kalau nanti saya kesulitan. Oh begitu ya. Sekarang bagaimana? Apakah sudah aman? Lebih aman tapi kecil sekali. Cek. Ya, kecil suaranya. Sebentar. Bagaimana sekarang? Ya, oke. Oke. Ya, agak bergema tapi ya coba aja. Nanti kalau enggak nyampe saya tanyakan. Nah, sebenarnya saya deg-degan ini Mbak Katrin. Jadi moderatornya Mbak Katrin ya. Santai aja. Ya, berdasarkan dengan tema kita pada
Suaranya hilang. Ya, halo, suaranya hilang. Tes, tes. Kalau ini? Ah, ya, sudah ada. Oh, berarti mikrofonnya ya, Pak ya? Baik, baik. Oke, Hilang lagi. sekarang ada? Hilang lagi tadi suaranya. Putus. Tes. Ya, silakan, silakan. Hilang lagi. Cek. Ya, ya, Ada? ya, ada sekarang. Oke, ada. Baik. Nah, ini kita langsung aja ya sebelum hilang salah lagi suara saya. Ya. Nah, wahai masyarakat-masyarakat di sebelah sana. Jadi, suatu hari, Mbak, Hmm, ketika saya di Jerman, hmm, em, bertemu dan pernah tinggal selama 1 tahun, dan melihat mempotret bagaimana aktivitas sebuah keluarga, di mana dalam keluarga itu ada 2 anak umur 5 dan 6 tahun. hmm, Nah, yang saya saksikan adalah mereka sangat rutin, bahkan bukan sangat lagi ya, memang rutin selama 1 tahun tinggal di sana dibacakan cerita hmm, sebelum tidur, kemudian di sela-sela entah misalnya pulang sekolah, pasti anak-anak itu akan meminta, bacain cerita dong. Bahkan ketika misalnya lagi sakit, saya kiranya mereka akan, wih beliin ini dong, beliin itu atau apa gitu. Karena saya hmm, kebiasaan kalau sakit baru minta susu atau minta buah gitu ke orang tua. Tapi yang mereka minta adalah, Ella bacain saya cerita. Nah, karena di Indonesia pun saya cukup sering bercengkrama dan bermain dengan anak-anak kecil yang seumuran mereka, saya belum pernah melihat fenomena seperti itu. Kemudian yang ingin saya ketahui gitu ya, apakah bagaimana gitu dengan Mbak Katrin, masa kecilnya gitu, apakah memang seperti itu? Ibu kan lahir di tahun 1972 ya, gitu kan. Kan saya datang ke sana 2019 gitu. Apakah memang budaya itu sudah ada sejak dulu kala gitu kan? Karena memang saat itu kan juga Jerman masih kebelah juga ya, Jerman Timur Jerman Barat ya di saat itu ya. iya, iya. Nah, itu bagaimana? Oke, kalau pengalaman saya ya, mungkin agak unik ya. Kalau budaya membacakan cerita itu memang sepengalaman saya dari dulu dan sampai sekarang banyak keluarga melakukan ya. Walaupun tidak bisa dibilang semua melakukan, yang kemudian anaknya nonton YouTube atau apa sebelum tidur juga banyak ya gitu. Tapi ya cerita itu cukup umum ya, apa membacakan cerita. Nah, kalau di keluarga saya kebetulan agak berbeda itu, ayah saya bukan membacakan tapi mengarang cerita sendiri setiap malam. Dan itu awalnya kejadiannya karena saya waktu kecil, jadi usia ya sekitar 4-5 tahun, itu pernah tinggal di Aman di Yordania 2 tahun karena ayah kerja di sana. Jadi waktu itu kan saya disekolahkan di sekolah internasional berbahasa Inggris, sedang saya di rumah berbahasa Jerman. Jadi waktu dimasukkan ke sekolah belum bisa bahasa Inggris, tapi namanya juga anak kecil kan pasti cepat menyesuaikan diri. Jadi saya dari sekolah 2 tahun di situ, TK dan kelas 1, itu mulai bisa bahasa Inggris. Jadi supaya bahasa Inggrisnya nggak hilang, ayah saya setiap malam mengarang cerita dalam bahasa Inggris supaya saya masih tetap ya terpelihara bahasa Inggrisnya. Karena di Jerman kan di SD belum ada yang belajar bahasa Inggris.
Jadi ya sampai supaya tidak hilang bahasa Inggrisnya sampai akhirnya di kelas 5 baru dapat bahasa Inggris di sekolah. Jadi ya pengalaman saya agak unik di situ. Tapi di banyak keluarga lain memang ada kebiasaan membacakan cerita. Saya kalau ke rumah nenek itu biasa ada buku besar yang zaman dulu yang hurufnya masih huruf Jerman lama yang sulit dibaca itu dongeng, dongeng Saudara Grimm itu yang terkenal gitu. Itu suka dibacakan dari situ. Gitu Ella. Ya, jadi menarik ya, mengarang ya. Jadi saya teringat dengan Astrid Lindgren, Mbak. Kan yang Pippi Longstocking juga berawal dari dia mengarang gitu si cerita itu gitu. Setiap malam kemudian anaknya yang memberikan judul, Mama bacakan lagi dong, lanjutkan lagi judul cerita yang Pippi Longstocking gitu. Iya, iya. Nah, tadi kan juga Mbak Katrin ini ya nenek ya, menyebut nenek. Saya melihat dari sekian biografi penulis-penulis di luar gitu, pasti ada peran entah kakek atau nenek atau orang tua gitu untuk membentuk si lingkungan literasinya gitu. Dan bahkan di keluarga yang pernah saya tinggali itu, neneknya itu pun juga pernah, setiap kami berkunjung ke rumah nenek, pasti yang disuguhkan pertama kali itu adalah buku. Buku, dan bahkan neneknya pernah datang ke rumah menemani cucunya sikat gigi sambil membacakan cerita gitu. Ini memang ternyata apakah itu terjadi? Ya mungkin memang tidak semua keluarga ya, tapi apakah itu termasuk umum gitu bahwa nenek tuh juga mempunyai peran dalam membangun literasi anak-anak di sana? Ya itu pasti individual ya, tapi memang mau nenek mau orang tua kebiasaan membacakan buku itu sangat umum di sana gitu kan. Bahkan bukan hanya membacakan, ada juga buku yang sebenarnya teksnya itu sangat sedikit dan gambarnya banyak. Jadi anak yang masih sangat kecil, yang masih balita gitu, biasa diajak lihat-lihat buku gitu kan. Nanti sekedar membicarakan gambar di dalam buku itu sama orang tuanya, ya begitu. Gitu. Jadi pokoknya kebiasaan memegang buku itu ada, bahkan buku yang bisa dibawa mandi pun ada, gitu, yang dari plastik gitu. Tahu. Saya jadi penasaran nih Mbak, karena sama siswa-siswa di sini nih. Nah, ini gila, saya nih mau mencari siapa yang biasa atau dulu pernah dibacakan cerita oleh orang tuanya itu menjelang tidur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari 1000 ya. Ini kita 1000 loh di sini. Oh enggak ya. Oke ya. 10 dari 80 ya. Itu berapa persen itu, Bu? Hampir 10%. Alhamdulillah ya. Oke, terus apakah nanti lah kita ngobrol di situ aja lah ntar. Ada sekitar 10 orang nih Mbak ya, alhamdulillah ya daripada 1 gitu kan. Itu tuh biasanya kalian satu cerita yang paling berkesan, ada yang diinget nggak, Hiban? Ada yang diinget nggak? Cerita apa yang pernah dibacakan oleh orang tua dulu? Nggak inget? Si Kancil. Ada lagi yang satu lagi, Amalia apa? Kura-kura. Kura-kura panjat pohon. Oh, berbohong sama teman-temannya. Oke, itu di usia berapa? 5-6 tahun. Itu kamu inget ya cerita itu ya. Anwar, ada cerita yang diinget nggak? Ada cerita yang diinget nggak? Tidak. Tunggu ya, saya akan ke kamu setelah ini Anwar. Oke. Menarik ya. Jadi anak-anak nanti setelah kita ngobrol, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu Katrin ya. Oke?
saya kan melihat ya Mbak dari catatan di sini banyak sekali gitu esai-esai atau buku yang sudah ditulis gitu. Nah, apakah dengan Mbak Katrin yang tumbuh di dalam budaya literasi yang baik, itu yang mendorong Mbak Katrin sendiri sebagai penulis, pengkritik sastra, apakah ada pengaruhnya gitu? Apa itu yang mendorong gitu Mbak Katrin menjadi yang seperti yang sekarang? Ya pasti ada, kan kita sulit menilai ya sebetulnya. Maaf ini suaranya hilang sebentar. Kita, ya, gimana? Gimana? Kedengaran nggak? Coba. Ya, gimana? Masih hilang? Coba Mbak, maaf. Ya, gimana? Sudah ada. Oh, oke. Memang teknis selalu sulit kalau Zoom. Ya, maaf memang nggak sempat datang ke Bandung saat ini karena memang banyak kerjaan. Nah, oke, ke pertanyaan tadi ya, apa yang membentuk saya menjadi sekarang banyak menulis ya, itu kan jauh sekali ya dari masa kecil tadi melompat ke masa sekarang. Saya sekarang usia 50 tahun ya. Tapi pasti ada pengaruhnya saya pikir ya dari pengalaman waktu kecil gitu kan. Memang mungkin saya tidak mewakili orang Jerman pada umumnya karena juga ya selain tadi kebiasaan ayah saya yang suka mengarang cerita sendiri gitu kan, ada keunikan lain di keluarga saya yaitu kami tidak pernah punya TV selama saya besar, dan waktu saya kecil sampai remaja itu memang orang tua saya bukan tidak bisa beli ya, tapi sengaja tidak membeli TV karena merasa lebih baik buat anak-anak itu tidak nonton TV tapi membaca, dan itu saya syukuri sampai saat ini karena memang saya jadi suka sekali membaca. Sampai-sampai waktu kecil saya kadang sembunyi-sembunyi ya, ada jam tidur kan agak ketat kebiasaan biasanya di Jerman. Ada jam tidur tertentu padahal lagi asik baca novel, saya sembunyi-sembunyi di bawah selimut, bawah senter gitu kan. Lanjut baca gitu kan. Cuman repotnya kadang-kadang saking asik dengan plot ceritanya lupa untuk hati-hati apakah ada yang datang, jadi tiba-tiba ketahuan gitu. Nah, terus dimarahin gitu. Jadi memang kesenangan membaca itu sangat terbangun gitu kan. Ya bukan hanya karena tidak punya TV tapi ya karena memang dari dulu saya suka cerita gitu kan. Jadi mengarang cerita gitu kan, membaca cerita, gitu, mendengarkan cerita, gitu. Itu bagi saya dari dulu mengasihkan. Gitu. Jadi mungkin sewajarnya kalau kemudian saya tertarik ke karya sastra dan akhirnya juga menulis tentang sastra. Ya. Wow, menarik saja teringat ini buku The Never Ending Story-nya Michel Ende. Tokoh anaknya yang di dalam gudang sekolah sampai lupa pulang kan untuk membaca buku itu. Jadi kenangan-kenangan dan kenikmatan dalam membaca itu satu kenangan yang manis ya menurut saya. Ya benar. Sekali. Oke. Jadi itu saya penasaran deh sama kalian. Pernah nggak sih nanti kalian sampai yang seterlena itu loh dalam membaca sebuah buku, alur-alurnya yang tadi, ntar saya ke kalian ya. Oke, terus jadi apakah saya boleh mengatakan bahwa manfaat dari kebiasaan dibacakan cerita atau memang masa kecil tuh dipenuhi dengan buku-buku, kegiatan membaca, itu yang itu yang
membuat sebentar, saya kayaknya salah pertanyaan. Jadi nah tadi pertanyaan saya seperti ini, bagaimana Mbak Katrin memandang kebiasaan membaca cerita sebelum tidur? Nah, adakah manfaat dari kebiasaan tersebut untuk Mbak Katrin setelah dewasa? Ya, saya pikir kalau ya bukan hanya mendengar cerita sebelum tidur itu kan pertama saya pikir manfaatnya juga antara orang tua sama anak kan itu ruang untuk berbicara gitu kan. Kalau saya merasakan ya baik dibacakan atau membaca sendiri cerita-cerita yang kita baca atau dengarkan itu kan seperti menjadi cermin atau tempat peridentifikasi bagi kita gitu kan. Jadi kadang tokohnya mengalami apa gitu kan. Nah, kita dapat bahasa untuk mengungkapkan, oh saya juga merasakan itu gitu kan. Oh saya juga mengalami itu gitu kan. Yang kalau ndak banyak membaca, kita nggak tahu bagaimana mengekspresikannya gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu sih kalau waktu kecil misalnya orang tua suka membacakan cerita, itu kadang bagusnya di situ gitu kan. Misalnya si anak tuh punya masalah, ya di situ bisa cerita gitu kan. Lewat tokoh, no, ya cerita yang dibacakan gitu kan. Oh gitu kan. Dia sedih, oh saya juga gitu kan. Jadi eh, di sana juga di Jerman ya saya rasa di sini masih kurang ya. Itu banyak cerita yang seperti itu. Cerita yang misalnya nanti ceritanya tentang pengalaman seorang anak gitu kan. Yang misalnya dia juga mengalami apa yang sulit dalam hidupnya gitu kan. Lahir adiknya terus dia cemburu misalnya gitu kan, atau dia dibully temannya atau apa itu ada di dalam cerita nanti membantu si anak untuk mengungkapkan gitu. Jadi saya rasa itu bagus gitu ya. Untuk saya sendiri saya tidak ingat ada pembicaraan seperti itu sama orang tua, tapi ya itu sering terjadi ya. Nah, kalau untuk saya sendiri sih yang saya rasakan itu pengalaman penting ya bukan hanya menjadi keasikan membaca, tapi juga belajar memilih bacaan gitu. Kan kita belajar apa yang kita suka gitu kan. Terus kita lama-lama bisa milih sendiri bacaan seperti apa yang ingin kita minta gitu kan. Bagi saya sih waktu itu masih lebih mudah ya. Bagi anak-anak sekarang itu jauh lebih sulit karena sekarang kan ada internet, akses luar biasa. Jadi pilihannya itu sangat-sangat banyak. Kalau bagi saya dulu kan paling pilihannya ya diajak ke toko buku, tokonya itu juga tidak seberapa besar. Ya buku untuk seusia saya yang ada ya dari situ aja milihnya kan. Kalau sekarang kan jauh lebih berat. Tapi ya itu mulai mengenal apa yang saya suka, bacaan seperti apa gitu. Di sekolah juga kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang guru itu memberi pilihan. Jadi murid sekelas itu milih sendiri buku yang mana dari beberapa pilihan itu yang ingin dibaca bersama gitu. Nah, jadi itu saya pikir belajar dari situ itu penting gitu ya, bahwa kita mulai mengenal pilihan bacaan kita gitu kan. Kita belajar ya kadang nemu bacaan yang ternyata membosankan sekali, terus kita nggak lanjut. Lalu kita nemu yang lain ternyata mengasihkan. Nah, itu kan lama-lama terbentuk ya. Kita kesenangannya kemana gitu. Iya, ada yang setuju nggak? Setuju nggak? Yang kan sekarang jadi anak-anak di sini dalam Pekan Budaya ini mendapatkan apa namanya? Bukan tugas ya, tantangan untuk membaca selama 1 bulan, selama 1 pekan dari bulan Oktober itu 1 Oktober mereka sudah mulai membaca. Terus nanti besok adalah hari terakhir dan mereka akan mereview buku yang mereka baca gitu. Dalam perjalanannya ada anak-anak yang berkali-kali gonta-ganti buku gitu karena merasa ya tadi tidak menarik bukunya atau ya terlalu sulit untuk dicerna gitu. Nah, tapi itu jadi perjalanan ya Mbak ya untuk anak-anak. Ya wajar ya. Emang. Oke, terus omong-omong soal buku, masyarakat masih aman?
Halo? Beri tanda jempol kalian. Oke. Arif? Aman Arif? Oke. Ya, soal buku. Saya kan pernah, jadi saya pernah main ke rumahnya Bu Katrin di Jerman tahun 2019 ya Bu ya? Iya, benar. 2019. Nah, Bukan orang tua. apakah itu adalah pernah pindah rumah sebelumnya atau memang karena kan ada rak buku yang sangat besar sekali di ruang tamunya Mbak Katrin. Iya, benar. Apakah ketika saya berkunjung ke rumah-rumah di sana pasti ada yang namanya pojok buku, rak buku. Nah, itu apakah memang bagian dari kayaknya kalau kata lagu tuh seperti sayur tanpa garam gitu kalau nggak ada buku di rumah gitu nggak sih Mbak? Ya tergantung kelas sosial juga sih, Ella. Jadi apa? Kalau di kelas saya kan dari kelas menengah ya, ada apa? Ayah saya dosen, ibu rumah tangga, tapi sebelum menikah jadi guru. Jadi ya kalau di kalangan seperti itu biasanya kebiasaan membaca cukup banyak gitu ya. Pasti punya koleksi buku yang beragam. Kalau di kelas mungkin ya buruh, pekerja biasa gitu kan, belum tentu. Mungkin yang ada di ruang tamu itu hanya televisi gitu kan. Jadi apa atau mungkin majalah atau apa. Jadi tidak apa tidak semua juga. Karena ini pesertanya adalah siswi SMP dan SMA, jadinya ingin tahu kalau dulu Mbak Katrin ketika gimnasium ya. Kalau SMP Iya. apa? Ya, Masih gimnasium ya. gimnasium juga ya. Nah, bagaimana peran sekolah gitu dalam mendukung budaya literasi, entah mungkin dari fasilitas perpustakaannya seperti apa, atau apakah ada program-program tertentu, mungkin program Pekan Budaya mungkin, atau pekan-pekan yang lain gitu. Terus sama saya pernah mendengar, saya pernah membaca juga. Jadi ada beberapa penulis-penulis di sana suka turun ke sekolah-sekolah gitu untuk membacakan buku yang pernah dia buat gitu. Nah, apakah itu bagaimana sebenarnya, Mbak? Kalau di pengalaman Mbak Kartin sendiri? Oke, ya kalau yang terakhir tidak pernah saya alami. Jadi nggak pernah ada apa penulis datang ke ke kota kami. Saya besar juga ya apa pernah pindah, tapi sama-sama di kota kecil atau desa gitu. Jadi ya tidak pernah mengalami seperti itu. Tapi ya kalau kegiatan literasi dia di pelajaran bahasa biasanya ya bahasa Jerman, kemudian juga bahasa asing itu membaca saya rasa punya peran yang sedikit lebih daripada di Indonesia ini gitu ya. Di Indonesia ini saya sering berjumpa orang yang eh, kenangan pelajaran bahasa Indonesianya lebih kepada menghafal nama-nama pengarang yang penting gitu kan. Nah itu nggak ada sama sekali saya nggak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya nggak pernah menghafal judul novel atau karya lain, menghafal puisi, menghafal nama pengarang itu nggak ada sama sekali di pelajaran kami. Tapi yang ada itu memang beberapa karya pilihan itu kemudian dibaca dan itu biasanya relatif bebas jadi terserah guru atau kadang-kadang diserahkan ke murid ya, pilihannya gitu. Jadi yang pengalaman membaca bersama di kelas kemudian mendiskusikan apa yang dibaca itu sangat umum gitu di sana. Dan apa yang dibaca itu ya kalau waktu saya remaja awal ya mungkin mulai dari kelas 5 SD ke atas itu awalnya tuh yang dibaca ya mungkin novel-novel remaja gitu kan. Jadi bukan langsung karya yang berat ya gitu kan. Tapi kemudian didiskusikan di kelas bersama bagaimana plotnya, apa pendapat kita tentang apa yang dialami tokoh-tokoh itu gitu.
Jadi itu sangat umum dan itu berlanjut terus ya, selalu baca karya. Di pelajaran bahasa asing juga ya di awal tidak ya, di awal ya hanya belajar bahasa ya bahasanya saja gitu. Tapi ya setelah beberapa tahun mulai baca novel dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis gitu. Jadi ya saya banyak dapat referensi dari sana sih gitu. Dan itu ya umumnya menyenangkan gitu. Tapi tentu juga tergantung kesenangannya. Tidak semua teman-teman sekolah saya suka dengan bacaan seperti itu. Karena saya bawaannya memang sudah suka baca novel, jadi ketika membaca di sekolah ya juga senang. Oke. Nah, budaya berdiskusi yang tadi, berdiskusi buku itu sedang coba kita bangun gitu Bu di SMP dan SMA Al-Kausar Lab School. Nah, tadi di sesi pagi anak-anak di sini dibagi menjadi beberapa kelompok dalam kelas. Mereka read aloud dan berdiskusi tentang buku-buku bahasa Jerman yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tadi dengan apa namanya ada diskusi misalnya nih tadi apa ya ada pertanyaan kalau misalnya kamu diberikan kesempatan sebagai seorang penulis buku ini dan kamu bisa mengubah latar tempatnya kira-kira akan di mana dan bagaimana perubahan ceritanya. Seperti itu contoh ceritanya ya. Pertanyaan-pertanyaannya tadi. Semoga tradisi ini bisa konsisten dibangun gitu ya dan membentuk apa ya budaya literasi yang baik lah gitu berawal dari SMP SMA Al-Kausar Lab School. Nah, sebelum saya ke kalian, wahai anak-anakku, pertanyaan terakhir ini Mbak, karena tadi Mbak Katrin menyinggung juga tentang Indonesia, Mbak Katrin sudah berapa lama jadinya tinggal di sini? Di Indonesia ya, sekitar 20 tahun lah. Oke, 20 tahun. Oke, berarti nah sudah 20 tahun tinggal di Indonesia dan lama juga berkecimpung gitu di dalam dunia literasi sastra di Indonesia gitu. Bagaimana menurut pandangan Mbak Katrin bagaimana kondisinya gitu di Indonesia sendiri? Ya di Indonesia banyak keunikan tersendiri kan, setiap masyarakat punya keunikannya gitu kan. Kalau di Indonesia saya sebenarnya lebih banyak berkecimpung di dunia sastranya sendiri ya. Kalau di Jerman saya sekedar menjadi pembaca, tapi kalau di sini saya banyak bergaul dengan teman-teman sastrawan, gitu kan, menghadiri acara sastra, jadi agak berbeda pengalamannya gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat di sini budaya tadi ya katanya apa reading aloud gitu ya ada gitu. Nah, memang itu khas gitu kan. Di Indonesia itu banyak sekali acara pembacaan gitu kan. Dan pembacaan puisi itu sangat umum di sini. Itu justru di Jerman tuh jarang. Dan kalaupun ada itu sama sekali tidak apa kalau di sini kan biasanya baca puisi itu seperti performance gitu ya, seperti teater gitu. Nah, kalau di Jerman tidak, kalaupun ada ya sekedar datar-datar saja, sekedar dibaca biasa. Jadi justru tidak menarik menghadiri pembacaan biasanya. Kalau di sini ada tradisi seperti itu dan itu menjadi keunikan dan kekuatan di Indonesia gitu. Nah, jadi ada tradisi berkumpul gitu, membacakan gitu, dan bahkan ada karya-karya sastra yang sebetulnya kalau dibaca diam di rumah tidak menarik. Tapi ketika dibacakan gitu, diperformanskan itu menjadi baru bunyi, baru menarik. Jadi ya memang ada keunikan literasi masing-masing negara. Nah, di Indonesia saya rasa antara lain itu gitu. Jadi apa membaca itu tidak hanya individual, tapi kadang-kadang komunal bersama-sama, kan? Performance, kemudian ada penontonnya gitu ya. Jadi itu ya salah satu keunikan yang bagi saya menarik. Ya, sepertinya juga jadi make sense ya karena selama saya mencari komunitas-komunitas yang seperti ini gitu. Komunitas kan saya di Indonesia juga mempunyai komunitas sastra Indonesia yang kita punya waktu untuk ada pentas-pentasnya sampai tengah malam gitu membacakan puisi gitu. Oke.
Baru Ya, tahu. Baik. Nah, sekarang adalah waktu kalian karena kesempatan tidak datang 2 kali kayaknya. Apakah ada yang mau bertanya? Zenda, ada lagi? Selain Zenda ada lagi? Oke, Zenda. Zenda dulu. Saya berharap Zenda bisa mancing pertanyaan yang lain. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zenda dari kelas 2 SMA. Di sini saya ada mengajukan 2 pertanyaan untuk Bu Katrin. Yang pertama, buku bacaan yang Bu Katrin baca di umur-umur SMA itu buku yang seperti apa? Apakah masih novel remaja atau mungkin sudah novel yang atau mungkin buku yang sudah mengarah ke ilmu pengetahuan gitu. Lalu yang kedua, apakah di SMA itu juga masih ada program literasi di sekolah di kelas bahasa seperti yang tadi Bu Katrin bilang? Ya, itu aja Bu. Ya, terima kasih. Oke. Oke, ya. Jadi di SMA ya, saya memang apa? Kalau buku selain novel gitu ya, ya apa buku sains, buku apa teori gitu kan, atau apa itu saya baca selama di SMA itu ya hanya sebagai bagian dari pelajaran sekolah. Saya tidak punya keasikan dengan itu em, waktu sekolah ya gitu kan, jarang gitu ya. Tapi saya lebih suka apa tetap baca novel, walaupun tentu berkembang ya. Di awal itu lebih ke novel, hanya novel yang khusus ditulis untuk remaja, kemudian ya novel yang lebih umum gitu kan, ya novel yang untuk dewasa juga gitu kan. Pernah juga ya mungkin tetap yang kisah tapi kisah nyata gitu kan. Misalnya apa itu juga ada terjemahannya ya yang Tori Hayden itu tentang anak-anak autis gitu kan. Dan itu saya pernah asik dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi ya tetap yang ada ceritanya gitu ya. Yang kalau yang selain itu saya kurang. Baru keasikan membaca buku yang lebih rumit dan lebih apa akademis baru belakangannya setelah kuliah. Jadi memang apa keasikannya ya di membaca cerita kalau saya di awal. Nah, kalau di yang kedua tadi apa ya? Kurang nangkap saya. Program literasi di SMA ya? Apakah ada program semacam program literasi gitu waktu Mbak Katrin di gimnasium? Oh, nggak ada. Kalau selain em, seingat saya ya selain pelajaran bahasa Jerman dan bahasa yang lain tidak pernah ada ya program literasi yang khusus. Yang ada memang sekolah punya perpustakaan dan saya suka memakai, suka minjam buku di situ. Tapi itu tidak dipromosikan secara khusus atau apa, tapi ya sekedar eh, ada tersedia dan bagi yang suka membaca bisa minjam di situ. Itu kan masih masa sebelum internet gitu kan beda ya dengan budaya sekarang. Untuk mencari bacaan itu kan memang harus diusahakan di mana-mana gitu. Ya kalau nggak orang tua membelikan buku terus mencari di perpustakaan yang tersedia gitu. Jadi ya benar-benar apa lebih terbatas ya ketersediaannya dan apa ya kita mencari mengeksplorasi di situ di mana bisa dapat buku yang belum kita baca itu. Dan itu salah satu ya kalau saya di perpustakaan sekolah. Ya sekedar perpustakaan kecil sebetulnya.
Oke, terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, karena di sini ada azan, Mbak Katrin, boleh Oh ya, di sini sejenak juga untuk sudah. mendengarkan azan. Cek. Ya, Oke, Mbak, ya, ini silakan, ada silakan. pertanyaan. Hmm. Ayo, Hasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Hasya. Perkenalkan, nama saya Hasya dari kelas 11. Saya ingin bertanya mengapa Bu Katrin pindah tinggal ke Indonesia selama 20 tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih, Hasya. Waduh, pertanyaan besar. Pertanyaan besar ternyata. Oke. Ya, apa? Ya, saya awalnya saya kuliah di apa? Kajian Indonesia di Jerman. Itu mengapa saya memilih itu juga sebenarnya terus terang ya kadang takdir itu kan aneh ya gitu kan. Rasanya pas milih jurusan itu sebenarnya asal-asalan. Waktu itu terus terang yang saya pikirkan hanya satu. Di rumah tuh berantem terus sama orang tua gimana supaya cepat keluar, cepat kuliah. Pentingnya itu gitu kan, kuliah apa enggak terlalu penting. Kira-kira saya tertarik dengan budaya Asia, ya saya milih yang jurusan Indonesia itu ya agak eh, apa asal-asalan gitu ya, belum pernah ke Indonesia.
coba-coba aja kayaknya menarik gitu. Dan ternyata malah pilihan itu yang kemudian membawa perubahan hidup yang banyak ya gitu. Jadi awalnya memang hanya begitu saja gitu. Tapi kemudian saya betah, gitu. Kemudian mulai ke Indonesia pas liburan, kerja sambilan ya pas kuliah supaya bisa beli tiket ke Indonesia. Kemudian ya sering ke sini em, dan betah dan akhirnya setelah atau menjelang lulus gitu ya S2 dan kemudian lanjut S3 setelah selesai itu baru saya pindah total ke sini gitu ya. Jadi ya memang mengapa gitu ya, mengapa ya kemudian sudah di sini ya terus nyangkut di sini betah gitu. Dan sekarang sudah kurang terbayang ya untuk pulang karena juga mungkin justru ya terkait literasi juga. Saya menulis di sini dalam bahasa Indonesia. Saya sudah tidak tahu lagi literasi di Jerman tuh sampai di mana saat ini. Orang di Jerman tuh menulis tentang apa. Saya menulis dalam bahasa Jerman sudah kesulitan, bukan karena bahasanya, tapi karena saya sudah kehilangan kontak ya dengan orang di Jerman sekarang membicarakan apa, sekarang apa yang perlu ditulis, gitu, seperti apa jenis tulisannya kan saya udah hilang. Gitu. Jadi literasi kan memang bukan hanya itu ya, kalau kemampuan menulis kan bukan hanya ekspresi bahasanya, tapi kita kan menyapa orang ya ketika menulis. Gitu. Nah kita dengan orang itu dekat atau tidak. Gitu. Saya dekatnya ya hanya dengan Indonesia saat ini, jadi saya kesulitan kalau menyapa yang di luar Indonesia. Jadi ya mungkin itu saya rasa tidak sepenuhnya terjawab ya pasti, tapi memang ya tidak sepenuhnya terjelaskan juga bagi saya. Kok bisa ya? Saya tiba-tiba nyangkut di Indonesia terus netap di sini sampai saat ini. Kenapa ya? Ya terjadi aja begitu aja. Oke, semoga terjawab ya Hasya ya. Pertanyaan? Oke, Aurel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aurel dari kelas 11. Saya ingin menanyakan kepada Bu Katrin, pernah nggak sih Bu Katrin di titik di mana merasa jenuh atau bosan sekali membaca buku? Jika iya, bagaimana solusinya dan mengatasinya seperti apa? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sudah pasti pernah ya. Ketika kadang-kadang terutama kalau kita sekolah ya, gitu kan, mulai dari SMP, SMA, tapi sampai kuliah kan pasti ada tugas membaca sesuatu yang belum tentu bagi kita menarik. Dan itu ya tentu saya mengalami dan saya harus mengakui sampai sekarang saya juga tidak punya solusinya. Artinya apa? Ya kalau tidak suka saya memang kalau terpaksa ya saya memaksakan diri. Kadang-kadang setiap halaman harus dibaca sekian kali karena saya kehilangan fokus, tidak menarik. Jadi saya memang merasa tidak sulit memaksakan diri untuk tertarik pada sesuatu yang memang saya tidak tertarik. Nah, mungkin harus dibedakan ya. Kita tidak bisa menikmati membacanya karena mungkin belum paham, tapi sebenarnya kita ingin tahu. Nah, itu kita bisa cari solusinya. Misalnya kita baca buku yang sulit, kan, belum terpahami, ya kita cari buku lain tentang hal yang sama, tapi gaya tulisnya lebih mudah. Atau kita mau pengen baca novel yang kok ternyata sulit sekali tapi kayaknya asik tapi kita nggak paham ya kita cari bacaan dulu tentang novel itu. Kalau sekarang ya gampang di internet juga banyak siapa sih sebenarnya nih penulisnya,
settingnya itu di mana gitu ya. Kalau kita paham, oh ini di zaman mana, di negara mana, oh begitu kondisinya di sana kan lebih terpahami gitu. Jadi kalau kita memang pengen tahu tapi sulit untuk memahami, banyak cara yang bisa kita dapatkan untuk supaya kita lebih mudah masuk, cari informasi di tempat-tempat yang lain. Kalau benar-benar kita merasakan ini saya tidak bisa menikmati jenis bacaan seperti ini, ya kita catat aja gitu kan. Ya misalnya di saat SMA udah tahu nggak suka baca buku seperti apa, ya jangan milih nanti kuliah di tempat yang harus baca buku seperti itu gitu kan. Ngapain gitu kan, kan nggak bisa dinikmati ya gitu kan. Jadi kita cari sampai kita dapat yang memang kita suka gitu. Saya yakin pasti setiap orang ada kesukaannya gitu. Jadi jujur aja sama diri sendiri gitu. Ya untuk pelajaran ya tetap harus dipelajari, tapi ya kita sadar, oh ini saya nggak suka yang begini ya. Kita cari yang cocok dengan kita. Itu sih saya rasa ya. Oke, semoga ini ya dapat ya, Aurel. Tadi ada pertanyaan lagi ya, terakhir mungkin ya. Oh, di terakhir banyak yang bermunculan. Mau ya? Oke. Hai. Halo, halo. Ada nggak buku yang perkenalkan, nama saya Malia Ligianti dari kelas 8. Saya ingin bertanya, ada nggak buku yang masih buku yang meski dibaca berulang-ulang tetap seru? Jika ada, sebut spill judulnya. Iya, oke. Ya, terima kasih ya. Kalau yang waktu saya baca berulang kali ya dari remaja gitu kan, itu misalnya seperti The Little Prince itu, Oh, The Little Pangeran Prince. Kecil gitu. Mama suka. Ya itu. Oh kamu suka juga, nah, alhamdulillah gitu. Ya itu klasik gitu kan, banyak gitu ya. Biasanya kan kisah yang agak banyak maknanya, banyak yang bisa direnungkan, bukan hanya ceritanya gitu. Nah ya seperti itu. Atau kayaknya tadi Ella juga menyebut ya Michael Ende itu kayaknya tidak ada terjemahannya ya. Itu kisah klasik di Jerman gitu kan. Ada yang pernah difilmkan gitu kan, The Unending Story sama Momo gitu kan. Tapi mungkin di Indonesia nggak nyampe gitu kan. Itu juga novel yang dari kecil saya suka. Itu saya ingat saya baca sampai karena sudah diharuskan mematikan lampu di kamar, itu saya bisa berdiri dekat jendela, ada lentera di luar itu berjam-jam hanya supaya bacaannya itu bisa selesai itu. Dan itu ya itu juga menarik sekali ceritanya. Ya ada buku-buku seperti itu ada. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Wah seru banget ya sampai yang berdiri di jendela memanfaatkan lentera yang di luar. Nah ini sayang sekali ya waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.00. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih menyimpan pertanyaan di kolom refleksi kalian yang di bagian ini kan ada ya yang 3 fakta unik yang baru kalian tahu, 2 hal yang apa, dan 1 pertanyaan yang kalian ajukan. Nanti kalian tulis di sana, nanti kita akan layangkan kepada Ibu Katrin pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan tadi yang Momo itu sudah ada yang terjemahan bahasa Indonesianya, Mbak. Tadi, oh ada ya? Oh, ya tadi anak-anak salah satu diskusi tentang buku Momo tadi di jam pagi. Gitu. Saya juga ada pertanyaan sebenarnya, tapi sayang sekali ya karena waktunya sudah habis. Ini closing statement, Mbak.
mungkin semacam nasihat gitu ya, agar apa namanya, bagaimana agar tradisi membaca itu tumbuh dengan subur gitu di lingkungan sekolah, khususnya di Al-Kautsar. Anak-anak, kita akan closing. Bangunkan yang tidur. Halo, hai. Kita mau closing, bangunkan yang tidur. Oke. Kita akan closing setelah ini ya. Jadi silakan disimak baik-baik. Oke. Silakan, Mbak. Oh, oke. Apa? Saya tunggu tadi. Apa? Ya, mungkin apa? Mungkin sebagai closing saya cerita sedikit lagi ya gitu kan. Ada cerita yang agak unik gitu. Apa? Jadi waktu SMA gitu kelas 11 ya kalau dihitung dari SD kelas 1 kelas 11 apa? Jadi waktu itu guru bahasa Jerman kami itu ya kebetulan dapat guru saya yang sama sekali saya nggak cocok. Tapi bacaannya menarik di kelas itu gitu kan. Jadi kami baca novel-novel yang sebagian sangat saya suka gitu kan, sangat saya apa bisa beridentifikasi, tapi kok gurunya nyebelin banget gitu kan. Jadi nyuruh gurunya itu saya merasa bahwa guru ini merusak bacaan saya. Itu saya udah asik-asik baca sendiri ketika di kelas itu apa dipreteli gimana novelnya sampai jadi tidak menarik di perasaan saya. Jadi sampai karena saya merasa seperti itu, gitu kan, saya merasa saya perlu melindungi bacaan saya yang bagi saya berharga. Sengaja di kelas itu saya nggak pernah mendengarkan. Karena saya tidak mau yang saya dapat dari bacaan itu rusak. Nah, itu saya yakin di Al-Kautsar tidak ada guru seperti itu ya, semoga gitu. Nah, tapi yang mau saya katakan dengan cerita itu gitu kan. Nah, kita cari gitu kan bacaan sampai kita menemukan yang memang nyambung dengan kita, yang memang berharga buat kita gitu kan. Nah, kemudian kita itu menjadi begitu berharga sampai kita nggak mau ya orang itu merusak keasikan kita dengan bacaan, gitu kan, merusak hubungan pribadi kita dengan si buku yang bagi kita punya makna itu, gitu kan. Nah itu saya yakin setiap orang punya, gitu kan, buku-bukunya sendiri yang dia bisa nyambung dan apa bisa asik dengan bacaan itu. Jadi selamat teman-teman, semoga bisa mencari, menemukan bacaan yang sesuai dan apa jangan terlalu membiarkan orang lain itu apa masuk. Jadi misalnya oh karena temannya suka buku apa, kita merasa harus suka juga atau karena orang tua atau guru mengarahkan. Ya itu semuanya baik diikuti, tapi kita perlu eksplorasi sendiri juga apa yang kita suka, gitu kan. Nah, itu perjalanan masing-masing untuk mencari keasikan dalam membaca dan menulis juga mungkin. Itu saja mungkin. Maaf untuk guru-guru, itu cerita terakhirnya malah nakal. Tidak apa-apa. Terima kasih, alhamdulillah. Saya ingin mention sekali aja, Raka. Tahu nggak buku, jangan panik dong, kalem. Tahu nggak buku yang dibaca Mbak Katrin berulang-ulang, yang beliau suka gitu, yang bisa dibaca berkali-kali? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa? Pangeran Kecil, sama kan? Kamu juga baca buku yang beliau suka juga, gitu maksudnya. Oke, ada yang baru selesai baca Little Prince juga, Mbak. Jadi ini dimention sedikit. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Mbak Katrin sudah hadir bersama kami di tengah-tengah di sini, membagi bagaimana pengalaman literasinya sejak kecil dan bagaimana akhirnya membentuk Mbak Katrin sampai sekarang. Dan semoga anak-anak di sini dapat mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan menginspirasi kalian dalam hal membaca buku.
Semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya Mbak di SMP di Al Kausar Lab School. Amin. Oke, terima kasih. Sekian saya undur diri. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Tangan ya. Terima kasih Mbak. Boleh. Terima kasih semuanya. Zoom. Ya. Sebelum ini nanti kita sholat, kita akan parade latihan terakhir untuk pemantapan besok pagi. Dibawa bukunya. Saya tidak mau terjadi seperti minggu lalu. Ketika kita latihan ternyata ada yang belum sholat sampai 5:30. Jadi saya mau kita semuanya sholat dulu baru berkumpul pukul 16.00 kita semua sudah di lapangan. Oke? Sudah di lapangan membawa buku. Saya tidak mau melihat ada yang lari-lari kabur-kaburan. Oke? Jadi ini adalah proyek bersama dan pertama kita di Pekan Budaya dan saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Oh ini ada Zenda yang paling. Setelah ini saya kembalikan ke MC untuk refleksi. Pimpin. Tes. Itu kedebak-kedebuknya dipukul besok ya. Halo. Hai. Halo, hai. Oke, boleh minta perhatiannya sebentar ya. Nah, oke, jadi kita hari ini alhamdulillah sudah di penghujung acara ya. Yang dimana setelah ini kalian akan melakukan refleksi, lalu sholat asar, dan juga nanti kita akan ada latihan flashbook, apa namanya ya? Latihan untuk besok ya, seperti yang sudah Bu Ella mention tadi. Nah, jadi karena kalian ada yang udah mulai mengisi refleksi belum? Udah ada yang sambil. Oke. Jangan lupa refleksinya diisi karena ini juga buat buku refleksinya dikumpulkan ke Walas di kelas masing-masing ya. Tidak dibawa pulang. Oke, baik. Siap. Nah, oke. Jadi karena kita sudah berada di penghujung acara dan sudah mencapai di titik akhir di mana kita akan refleksi, maka dari itu saya sebagai pemandu acara hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys tomorrow in better condition.